Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya ingin mengunjungi suatu daerah kompleks yang bernama Qorofa Al-Kubro. Di daerah tersebut terdapat makam Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti serta para sahabat dan para ulama lainnya. Sungai Nil merupakan sungai kenamaan di dunia. Dengan panjangnya yang mencapai 6.695 km, Sungai Nil dinobatkan sebagai sungai terluas di dunia dan menjadi sumber air utama bagi dua negara Afrika, Mesir dan Sudan. Downtown adalah jantung kota Kairo, atau yang dikenal dengan Wastul Balad. Downtown dikenal dengan pusat transportasi bisnis dan budaya. Bangunan di Downtown bergaya Eropa yang dibangun pada tahun 1880 dan direnovasi oleh Khedive Ismail sebagai distrik kota Mesir. Downtown hari ini adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi dan penuh dengan peninggalan seni keagungan kota Kairo seabad yang lalu. Disinilah makam Al-Alamah Al-Arifillah Imam Jalaluddin As-Suyuti dimakamkan. Beliau adalah tokoh ulama cendekiawan muslim yang berasal dari daerah Asyut, daerah yang cukup jauh lokasinya dari pusat kota Kairo. Imam Jalaluddin As-Suyuti lahir pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Imam As-Suyuti adalah mujadid pada abad 9 Hijriah. Beliau juga merupakan ulama mujtahid yang ahli dalam beristihad dan berfatwa. Berbagai karya ilmiah Imam Jalaluddin As-Suyuti sangatlah banyak. Di antara karyanya yang sangat populer dan familiar di kalangan pesantren dan bahkan masyarakat dan Universitas Islam di Indonesia adalah kitab Tafsirul Jalalain. Kitab ini hampir dikaji di seluruh pesantren Nusantara. Kitab Tafsirul Jalalain sebenarnya bukan merupakan karya Imam As-Suyuti sendiri, akan tetapi separuh Al-Quran dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas merupakan karya dari gurunya yang bernama Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliaulah yang menulis tafsirnya, dimulai dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, kemudian barulah menafsirkan surat Al-Fatihah, yang dimana ketika setelah menyelesaikan surat Al-Fatihah, Imam Jalaluddin Al-Mahali wafat. Karena tafsir yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali ini dipandang sangat begitu penting dan banyak dibutuhkan, maka kemudian Imam As-Suyuti menyempurnakan tafsir surat yang belum ditafsirkan oleh gurunya, yaitu dari awal surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, dengan pola penafsiran yang sama persis dengan pola yang dilakukan oleh gurunya, yakni Imam Al-Mahali. Penjelasannya sangat simpel, jelas, dan selalu berpegang pada pendapat yang paling kuat. Dan karena tafsir ini merupakan karya dari dua ulama besar, maka ini dinamai dengan dua nama pengarangnya, yaitu Tafsirul Jalalain, yang berarti dua jalal. Di balik kepiawaian Imam As-Suyuti dalam menyesuaikan pola tafsirnya dengan pola tafsir dari gurunya, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahali, ada pesan yang sangat mengagumkan, yaitu rasa tawadhu Imam As-Suyuti terhadap gurunya. Betapapun Imam As-Suyuti yang masyhur dengan alamahnya, tetapi pola tafsirnya selalu mengikuti pola tafsir gurunya, sehingga kata Imam Az-Zahabi nyaris tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang ada hanya dalam hal yang sangat sedikit, seperti saat menjelaskan lafaz as-sobiun dalam surat Al-Hajj, Imam Al-Mahali menafsirkannya dengan firqatun minal Yahud. Sementara Imam As-Suyuti dalam menjelaskan lafaz as-sobiin dalam surat Al-Baqarah, beliau tetap mengikuti gurunya, tapi dengan menambahkan au nasoro.
Hal ini memperlihatkan bahwa betapapun kealiman Imam Asyuti, beliau sangatlah tawadhu terhadap gurunya. Selain kitab Tafsir Jalalain, terdapat juga kitab di bidang fan qawaidul fiqhiyah, yaitu kitab yang bernama Asbah wa Nadhair. Kitab yang demikian akrab sebagai rujukan dalam mengurai berbagai masalah dan sandaran kebijakan publik maupun privat di lingkungan komunitas muslim di Indonesia. Dan ada banyak lagi kitab lainnya yang menjadi referensi penting, seperti Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, Al-Itqan fil Ulumil Quran, dan lain sebagainya. Bahkan terdapat kitab beliau yang sangat spesial dan eksklusif yang menjadi rujukan utama dalam pengobatan medis maupun non-medis, seperti doa pengobatan suwuk menyiwuk dan ilmu supranatural yang ada di dalam kitabnya. Kitabnya bernama Ar-Rahmatu fi Tibb wal Hikmah. Kitab tersebut menjadi pegangan para kiai dan santri khususnya di pesantren dalam memberikan pengobatan medis maupun solusi supranatural seperti doa mengobati penyakit kepala pusing sampai doa menangkal gangguan jin dan bahkan cara melihat jin mengetahui tempat tinggalnya. Di lingkungan pesantren, kitab atib tersebut dahulu hanya diajarkan pada santri senior tertentu yang dipandang telah menguasai kitab-kitab kajian kelas atas di sebuah pesantren, sehingga tidak semua santri tahu atau bahkan belum pernah mendengar tentang nama kitabnya. Mungkin karena kitab-kitab seperti karya Imam Jalaluddin Asyuti yang begitu penting sebagai rujukan dan panutan di berbagai negeri Islam seperti Indonesia, sehingga Mesir menjadi salah satu kiblat keilmuan Islam di dunia. Assalamualaikum. Ustaz, ana abhasu al-kitab At-Tibb wa Rahmah. Mafis lil Imam Jalaluddin Asyuti. Mas. Kita lagi nyari kitab Ar-Rahmah fi Tibb. Ya Ustaz, fi kitab Ar-Rahmatu fi Tibb Mutawafir. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ana abhasu al-kitab Ar-Rahmatu fi Tibb wal Hikmah mawjud wala la? لا للأسف لا. لا غير ماشي. موجود. في كتب أخرى في الطب. عايز تشوفها ولا؟ Ana aishuf fi kitab ukhra. المنصوري في الطب. منصور في بص، الطب. انظر عليه. Ar-Rahmah yang dipandang penting sebagai rujukan oleh para kiai di Indonesia. Tetapi di Mesir sendiri, tempat dituliskan kitab tersebut belum dijumpai maktabah atau toko yang menjualnya. Imam Asyuti wafat pada malam Jumat 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Semoga karya dan ilmunya menjadi jariah bagi beliau. في كل أرض روت آلاف أغصان دعوت لله لم تأخذك ثانية